sebentar ada pengarahan atau arahan-arahan dari Bapak Kapolres kepada kita semua. Mari kita cerna, kita nikmati. Namun kegiatan ini istilahnya kenapa dilaksanakan di sini? Bapak Kapolres tidak ingin melaksanakan di Polsek supaya ini santai, situasinya santai. Silakan yang mau merokok silakan merokok, silakan santai tapi sukses. Artinya pengarahan sebentar Bapak Kapolres, mari kita cermat, kita nikmati, kita perhatikan baik-baik karena itu untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Kapolres dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dipertemukan untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yaitu tepatnya di Warkop ya, Pala Jati. Pala itu hebat, begitu ya? Oh, pagar. Oh, Pala Jati, Pala. Kalau di kampungku Pala itu jago. Pala Jati ini? Oh, Pak Koro. Ya. Ya, alhamdulillah. Yang berikut yang saya hormati unsur Forkopimda Kecamatan Paniam Pajo. Juga di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama, plus ada ya ibu dari kesehatan. Ya, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa membawakan kita suatu petunjuk atau jawaban-jawaban maupun arahan-arahan yang dimana saya selaku Kapolres Wajo mewakili Forkopimda Kabupaten Wajo ya. Nah, di sini saya hadir ingin mendengar langsung ya perwakilan dari masyarakat dan perwakilan dari unsur pemerintah setempat. Yang dimana apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, baik itu masalah Kamtipmas khususnya ya, maupun masalah-masalah di luar Kamtipmas. Dan apabila Bapak Kapolres belum bisa menjawab atau belum bisa mengarahkan, maka saya selaku Kapolres Wajo akan tentunya koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Ketua DPR. Nah, ini. Jadi temanya Jumat curhat, silakan curhat ya. Ini Komandan, karena ini ada dua hal yang nantinya kita hadapi. Ini yang mencatat. Yang pertama yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ini kita juga masuk pada tahun politik. Nah, poin pertama, walaupun kemarin mungkin sudah sampai di Komandan, karena itu di-share sama Bapak Kapolres kami. Saya minta, walaupun artinya ini sudah ada mungkin diantisipasi nanti oleh Bapak Kapolsek bersama seluruh anggota yang ada di Polsek Paniam Pajo, yaitu masalah anak-anak yang memakai knalpot resin pada saat salat tarawih. Itu Komandan.
Itu sangat mengganggu itu. Artinya kalau sementara salat tarawih. Kemudian yang kedua, Komandan, yaitu masalah patasan. Itu patasan pada saat malam tarawih. Itu. Selanjutnya, terkait tadi apa yang saya sampaikan bahwa ada dua hal ya ini yang kita akan hadapi. Ini menyangkut mungkin semua kepala desa akan merasakan itu. Apa itu, Komandan? Ini terkadang karena semua orang pasti ada urusan per individu di kepala desa. Nah, siapa tahu ini yang sangat saya antisipasi. Karena biasanya umpama si A, dia apakah dia calon bupati, calon DPR, calon DPD, masuk ada urusannya. Masuk ke kantor desa, itu mungkin ada lagi bahwa ada si A, si B berhubungan dengan kepala desa, padahal dia tidak tahu, mungkin bukan calegnya yang datang ke kami, mungkin ada urusan pribadinya sehingga banyak ada lagi laporan begini-begini kepala desa, padahal itu dia tidak tahu masukan tujuannya. Itu pasti begitu nanti, Komandan. Iya. Apalagi tahun ini itu tadi saya bilang ada dua hal yang sangat harus kita antisipasi untuk tahun ini sampai 2024 itu. Yang mana pada era saat ini kita diperhadapkan dengan era digitalisasi, era globalisasi ini Pak, semakin sulit pekerjaan kita, dan sementara personil kita ya itu sementara yang mau dilayani meningkat, sementara kita agak ya seperti itu kenyataannya Pak. Ya. Kemudian keterbatasan dan kedua yaitu sumber daya, mengenai sumber daya anggaran Pak, anggaran di mana kita kelurahan terbatas sekali sehingga kita pelayanannya, kualitas pelayanan kami di kelurahan kurang maksimal, mungkin perlu ini ditindaklanjuti untuk ke atas. Kemudian ketiga, persoalan tadi sama dengan yang kita hadapi tahun-tahun ini, kemana tahun politik. Saya harapkan sinergitas dari polisi, kemudian banyak perselisihan masalah tanah kemarin di Dua Limpo ini subsidi Pak. Mungkin kedepannya masih ada saya hadapi lagi masalah perselisihan tanah ini. Terus muncul terus. Kemudian yang saya amati masalah harga-harga bahan pokok Pak, yang mana menurut saya ini melonjak, sementara penghasilan para warga masyarakat kita menurut harga gabah anjlok. Itu satu juga permasalahan, di mana ini semua membutuhkan personil dan anggaran untuk menekan masalah stunting, semua butuh masalah perselisihan. Ya, itulah curhat kami. Sini ada pertanyaan daripada Bapak Kepala Desa, yang dimana kegiatan-kegiatan khususnya anak muda ini Pak, ini saya juga pernah pelaku di kampung di Maros, ada itu nih motor nih. Nah ini, nah di sini perlu dipahami, kami barusan menyelesaikan operasi keselamatan, yang dimana sasarannya itu salah satunya kendala racing, orang bilang kalau bahasa Jene Pontona kendapo brong. Nah itu merong, itu brong. Nah itu. Nah di sini melalui kesempatan pagi hari ini saya perintahkan Kapolsek segera koordinasi rapatkan untuk persiapan atau mapping atau mempetakan di mana ya, atau lokasi mana masjid yang potensinya itu cukup memerlukan perhatian masyarakat. Ya, contoh di kampung saya Pak, ada Masjid Agung, itu masjid tua, ke Koromane itu Mas Sumpajeng, sampai di luar. Ada masjid-masjid lain, tapi di situ orang suka.
Akhirnya di pelataran semua, akhirnya membeludak. Pusatlah di situ pengamanan. Maksudnya di situ Pak Kapolres. Tolong dipetakan Pak, khusus di Kecamatan Manyang Pajo ini, di mana kira-kira masjid yang betul-betul potensi orang beribadah. Jadi nanti ditambahkan lagi Pak, bagaimana nanti langkah-langkah khususnya Kasat Lantas untuk mempetakan ini masalah ini. Terus yang berikut masalah tahun politik. Jadi tepatnya bulan apa kemarin itu sudah di Bulan Februari. Jadi Februari itu Pak kita sudah masuk tahun politik. Kalau mobil roda 4, roda 2 di Pamarum itu sudah dikasih panas mesinnya itu. Ini sudah masuk tahun politik. Khusus kami TNI Polri ya betul-betul tidak ada yang berpolitik baik praktis maupun apa bahasanya itu, kami betul-betul melayani sesuai dengan perintah Bapak Panglima. Ya, tidak ada TNI Polri yang betul-betul terindikasi nanti. Ya, jadi tidak ada seperti itu. Untuk permasalahan yang ada di desa, bagaimana Pak kiat-kiatnya kalau ada salah satu paslon atau calon yang orangnya itu datang ke desa? Nah ini karena kalau sudah masuk itu mata telinga ada gosip-gosip, engkai mata aku tuh cirunti sama kepala desa, nawe buku tuh. Ini panjang cerita lagi. Jadi di sini peran daripada Babinsa sama Babin Kaptipmas ya. Nanti Mas Eko betul-betul didampingi apabila ada potensi seperti itu. Nanti tugas kami meyakinkan isu-isu itu. Ya, di sini juga nanti akan dijawab oleh Bapak Kasat Intel yang membidangi. Ini Kepala Kesatuan Intelijen Polres Wajo, Bapak Hamdia, yang luar biasa masih gagah. Ini, jadi tugasnya itu Pak, mata dan telinga, mata-mata terus. Ada semua data-data di sini. Ya nanti silakan Kasat Intel koordinasi dengan Kapolsek jajaran terkait dengan tahun politik ini. Baik, untuk penanya yang kedua, tepatnya di Kelurahan Dua Limpoe, Bapak Pak Jupri. Jadi Pak Jupri menanyakan bagaimana Pak Kapolres curhat gini, ya kiat-kiat atau kendala-kendala kami ini khususnya pelayanan, begitu ya. Sekarang eranya digital Pak. Digital itu Pak semua serba praktis, cepat. Dulu kita mau pergi melamar itu Pak di kantor, baik contohnya ada penerimaan PNS atau ada penerimaan apa namanya karyawan-karyawan perusahaan maupun apa namanya itu kita bawa berkas itu Pak setengah mati di bawah ini, betul ya Pak Koro ceritanya. Sekarang sudah tidak nih Pak, kita lihat itu PNS dibuka pendaftaran PNS, buka linknya, kita isi di situ. Nah ini maksudnya Pak Lurah tadi seperti itu. Jadi kendalanya adalah yang pertama adalah terkait SDM personil. Ya, nanti kami akan curhatkan lagi ke Pak Bupati bahwa salah satu kelurahan ada permasalahannya begini. Ini untuk apa Pak? Untuk pelayanan. Laksanakan untuk ditindak ya, termasuk penggunaan knalpot brong. Kenapa ini termasuk? Karena ini juga dapat berpotensi kepada kecelakaan lalu lintas, di mana mungkin knalpot brong juga mempengaruhi psikologi kita pada saat berkendara. Mungkin apalagi kalau yang menggunakan knalpot brong itu anak-anak kita. Biasanya orang Makassar bilang bisa digunakan untuk tali kak. Atau kalau mungkin bahasa Bugisnya kono-kono kaki, nah bisa mungkin seperti itu. Jadi informasi itu setelah operasi keselamatan sampai sekarang masih perintah dari Bapak Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel masih dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan operasi cipta kondisi. Jadi itu berlanjut nanti operasi selanjutnya adalah operasi ketupat, biasanya dilaksanakan sebelum
hari Lebaran seperti itu. Namun demikian, untuk penanggulangan terkait dengan knalpot brong pada saat pelaksanaan misalnya salat tarawih atau bulan puasa, nanti mungkin saya akan menyampaikan kepada Bapak Kasalantas. Kebetulan saya adalah Kanit Laka atau yang biasa disebut Kandigakum. Insya Allah kami akan menyampaikan saran dan masukan dari Bapak Kepala Desa bahwa mungkin kami adakan patroli-patroli rutin itu ke wilayah-wilayah Manyang Pajo, khususnya tempat-tempat yang memang biasa dijadikan sebagai tempat atau kantong-kantong melaksanakan kegiatan misalnya balap liar. Ya, biasanya ada muncul ketika bulan puasa atau subuh hari atau selesai tarawih, biasanya Pak, muncul kegiatan-kegiatan anak-anak kita melaksanakan kayak trek-trekan di jalan. Apalagi Manyang Pajo ini termasuk jalan nasional atau jalan poros yang memiliki ruas jalan yang cukup mumpuni atau cukup mendukung memang dalam kegiatan-kegiatan anak-anak muda kita ini. Contohnya mungkin trek-trekan atau balapan liar biasanya. Kemudian lanjut dari itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin melalui kesempatan juga ini saya juga curhat kepada Bapak Ibu semua. Kebetulan kami adalah Kanit Laka atau Kanit Gakum. Kami menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi terkait dengan kecelakaan. Jadi berangkat dari keprihatinan kita, keprihatinan Bapak Kapolres, bahkan sampai sekarang menjadi keprihatinan dunia terkait dengan korban kecelakaan yang terjadi dari anak-anak kita atau usia-usia dini, usia anak-anak dari umur 12 tahun hingga belum berusia 18 tahun. Ini di mana-mana, termasuk di wilayah kita di Kabupaten Wajo, hampir kurang lebih mungkin sekitar 30% dari jumlah kecelakaan tiap tahunnya itu yang menjadi korban adalah anak-anak kita yang masih status remaja atau anak-anak. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan kepada mungkin Bapak Ibu sekalian, saya minta lauri di mana bahwa aja na yolok talengi motor anak tak. Kalau bisa kita capek-capek dulu nih antar anak tak pergi ke sekolah. Mungkin kita sayang anak tak, sayangnya mungkin karena banyak nih teman-temannya yang gunakan motor ke sekolah. Mak kita mana nih? Si kita nih ke sekolah anak. Oh si ini bawa motor nih ke sekolahnya. Saya juga mau. Akhirnya kita juga ikut karena merasa bahwa kita sayang anak tak. Namun secara kasarnya saya menyampaikan kepada ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya kita tidak sayang anak tak kalau seperti itu adanya. Sebab kenapa? Kita memang yang memberikan fasilitas kepada anak kita untuk celaka. Bahasa kasarnya lagi melok metoki punongnya anak tak kalau seperti itu. Jadi kami sudah bagi anggota kami di setiap kecamatan itu minimal 1 atau 2 itu tim pemantau. Itu anggota Intel, tim pemantau. Artinya itu akan bekerja sama dengan Pak Camat, para kepala desa, Pak Lurah, dan semua tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain. Itu tujuannya adalah untuk kerjasama, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Sekali lagi, memang Pak Desa ini sangat sensitif, sangat seksi. Banyak nanti Pak Desa tamu-tamu Bapak yang tidak diundang. Datangnya tidak diundang, perginya juga bagaimana. Dan kebanyakan tamu-tamu yang datang itu adalah mungkin di malam hari. Dan saya pesan, hati-hati Pak. Maksudnya jangan memberikan harapan kepada mereka ini. Karena kalau kita memberikan harapan semua, berarti artinya kita semua juga memberikan peluang untuk melakukan hal-hal yang di luar aturan hukum. Berikan, saya kira juga kalau para tamu juga, kalau Pak Desa juga mau tolak, saya tidak mungkin juga. Tapi hati-hati dengan ilmu digital lagi sekarang. Walaupun tamu itu datang baik-baik, tapi ada politik-politik lain yang monitor itu bisa dimodifikasi itu.
Itu bahasa itu bisa dimodifikasi. Tapi dengan adanya anggota kami yang kami turun, insya Allah 1x24 jam itu akan monitor. Silakan komunikasi sama mereka. Nggak apa-apa, terbuka saja. Boh, ada yang datangi saya begini. Nggak apa-apa, layani saja dengan baik. Catatannya jangan memberikan harapan. Karena apa? Nanti di tahun ini banyak berita-berita hoax, Pak. Banyak berita hoax yang akan modifikasi masalah tahun politik ini. Sekali lagi, tugas Bapak itu cukup adalah bagaimana menjaga Kamtimas bersama anggota kami. Karena apa? Apabila Bapak menjanjikan sesuatu, semua yang mau datang itu menjanjikan, semua datang menjanjikan, nanti akhirnya akan ke Bapak juga. Dan kami sebagai informasi, kami izin Komandan, dalam waktu dekat kami akan undang semua camat, semua kepala desa termasuk kami perangkat, akan kami satukan persepsi dalam mengantisipasi tahun politik ini. Kemudian mungkin izin melaporkan bahwa terkait stunting, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil. Kita itu di Maniang Pajo, kami di Puskesmas ada namanya kegiatan inovasi Makesing, Maniang Pajo Kreatif Atasi Stunting. Salah satunya adalah kunjungan kami ke desa untuk melakukan pelayanan ke pos-pos mana yang memang tidak bisa dijangkau pada saat posyandu. Karena salah satu tempat untuk menemukan stunting itu adalah di posyandu. Tapi kita tahu masyarakat kita masih banyak yang tidak ke posyandu. Dan rata-rata yang kena stunting itu adalah masyarakat yang tidak tahu kantor. Jadi mereka tidak pernah tersentuh kesehatan, apalagi mungkin pada saat kita kunjungan mereka tidak tahu di mana kantor desanya, di mana posyandunya. Makanya kami berinisiatif melaksanakan kegiatan Makesing. Kemudian ada program unggulan kami yaitu pelayanan terpadu tanpa dinding. Jadi kami di Puskesmas melakukan kegiatan itu kerjasama lintas sektor. Jadi kami datang ke desa, kemudian di desa kita pakai mobil layanan desa untuk menjangkau daerah mana yang memang belum disentuh. Kemudian terkait masalah tadi disampaikan Pak yang mewakili Kasat Lantas, bahwa mungkin kalau di Maniang Pajo, Kapuskesmas Maniang Pajo itu termasuk juga yang rawan memang kalau kecelakaan lalu lintas. Tidak pernah kegiatan hari besar itu tidak ada kecelakaan lalu lintas. Kemarin waktu bulan tahun baru saya infokan anggota suruh standby. Pada saat itu langsung kecelakaan 4 orang dan 2 diantaranya adalah masih di bawah umur. Bonceng 3 ditabrak. Yang tabrak baru-baru minum, mabuk. jadi ini mungkin hanya sekedar penyampaian, dan bahwa kami sangat mengharapkan sinergitas dari Polri, kemudian dari TNI untuk kita bersama menyelesaikan masalah-masalah termasuk masalah nasional yaitu stunting. Ibu Kepala Puskesmas ini adalah marilah kita sama-sama bekerja sama mendatangkan anak cucu kita atau istri atau anak kita atau ponakan kita yang sementara ini masuk dalam program stunting. Ya, stunting itu Pak mulai dari embrio 1000 hari ke depan kalau tidak salah ya Ibu Kepala Puskesmas itu menjadi sasaran daripada pemerintah kita. Jadi maksud dan tujuannya mari kita himbau kepada masyarakat untuk mari segera untuk mendatangkan anak kita, ya, datang ke Puskesmas untuk cek kesehatan anak kita. Dan di samping itu Puskesmas Maniang Pajo ini mempunyai terobosan yaitu door to door. Seperti kemarin waktu di vaksin Ki, ya. Barang tentunya kerjasama daripada lintas sektoral ini sangat dibutuhkan ya Pak.
Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, ya, lebih-lebih dari Pak Desa atau Pak Lurah, ya. Kenapa demikian? Tadi memang sempat Ibu curhat juga. Tapi Pak Kapolres, ini saja yang datang ini perwakilan kita bujuk setengah mati. Nah itu. Padahal mau dibujuk itu Pak, anaknya datang di sini mau diperiksa. Mau diperiksa kesehatannya, diberikan lagi bantuan berupa program stunting itu, diarengi sembako, diarengi susu dan lain-lain, untuk khususnya untuk anaknya. Terus yang berikut ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Sedikit saya menyampaikan atau menambahkan, memang apa adanya, ini masuk program stunting juga. Ya, korban fatalitas laka lantas itu adalah manusia yang produktif. Manusia produktif itu Pak usianya 10 tahun ke atas sampai dengan 30 tahun. Kalau perlu Pak, yang dikasih ki motor itu anak itu. Ya mohon maaf pengeka ini sedikit apa tegas bahasaku ini atau mungkin agak-agak kurang pantas. Kalau anak tak kecelakaan Pak, kecelakaan kecepatan saja, kecepatan 60 km per jam, itu fatalitasnya itu untuk apalagi namanya, baik itu luka ringan, luka kecil sampai dengan dia meninggal, itu potensi sekali. Dari tadi kita sudah mendengarkan tanya jawab dari Bapak Kapolres dengan beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat. Saya bisa menganalisa dari tadi dua hal yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, ketika substansi persoalan terkhusus di Kecamatan Maniang Pajo itu komunikasi dan edukasi. Itu yang penting sebenarnya. Artinya dari saya melihat teknik komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Kapolres, tadi saya perhatikan bukannya Bapak Kapolres tidak tahu, dia tanya kiri kanan dengan Kani Intel, dengan Bapak Kapolsek, itu sebenarnya dia bukan tidak tahu, tetapi dia ingin mengecek apa betul pihak atau anggotanya itu tahu atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Artinya saya salut, ini menandakan dan membuktikan bahwa sebenarnya Bapak Kapolres sudah siap dengan apa yang menjadi program beliau terkait persoalan menyelesaikan apa-apa yang terjadi di Kabupaten Wajo. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian banyak apa yang menjadi pertanyaan terkait persoalan pemilu, menghadapi bulan suci Ramadan, laka lantas dan stunting. Intinya di sini Pak, saya bisa sampaikan komunikasi dan edukasi. Seperti apapun itu, sekarang bukan lagi dunianya bagaimana kemudian kita ingin menghegemoni masyarakat terkait persoalan takut sama petugas atau pihak kepolisian, bukan lagi zamannya. Artinya kita sekarang bagaimana kemudian memberikan edukasi pemahaman kepada masyarakat, bagaimana kemudian Polri sekarang ini adalah sinergitas sahabat bersahabat dengan masyarakat. Apalagi ketika misalnya kita sandingkan dengan beberapa kasus yang terjadi saat sekarang ini terkait beberapa persoalan nasional yang melanda oknum dari pihak kepolisian, apakah misalnya dari segi yang kemarin terjadi sampai dengan saat sekarang ini, memang sejatinya memang bola ini harus memang dijemput oleh pihak kepolisian. Bersyukur alhamdulillah salah satu bagian daripada langkah cepat yang dilakukan oleh Bapak Kapolres mengadakan Jumat curhat terkhusus di Kecamatan Maniang Pajo, pun kami di desa-desa di Desa Kalola sudah 3 kali mengadakan Bapak Kapolsek Jumat curhat. Alhamdulillah itu efeknya alhamdulillah sangat positif. Memang ini terobosan, salah satu terobosan kami Jumat curhat. Ada juga terobosan adalah apa namanya itu polisi berdakwah. Terus di lalu lintas nanti kami juga sudah membentuk program patroli keamanan sekolah. Melalui kesempatan itu semua nanti kami akan lebih meningkatkan edukasi. Tadi Pak Kepala Desa menyampaikan bahwa sudah cocok nih Pak Kapolres, namun edukasi harus ditingkatkan seperti itu. Ya, terima kasih banyak.
dan secara umum juga disampaikan bahwa lintas sektoral di sini Forkopimda unsur elemen masyarakat paling terkecil, luar biasa kerjasamanya Pak, luar biasa. Bukan hanya desa tertentu, namun seluruh desa atau kelurahan yang ada di sini itu bisa merasakan koordinasi lintas sektoral yang luar biasa. Terus yang berikut terkait memang polemik yang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya penggunaan kendaraan bermotor ini bukan hanya di desa sini Pak, bahkan di kota-kota besar, di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Timur, sama semua problemnya ya. Karena apa? Di Indonesia itu memang untuk penggunaan kendaraan khusus roda 2 itu sangat-sangat mudah kita dapatkan ya. Ini peran pemerintah juga, ada pembatasan nanti kendaraan-kendaraan, itulah program-program ke depan. Hanya untuk saat ini bagaimana peran daripada kami khususnya Polri ini adalah memberikan edukasi atau himbauan ya. Mungkin sepantasnya, mungkin sebaiknya, mungkin itu dibatasi anak tak. Silakan. Mungkin pada saat bersekolah dia menggunakan karena jarak yang disampaikan tadi sama Pak Kepala Desa. Bagaimana kalau jaraknya jauh Pak? Ya kalau dekat, enggak apa-apa. Ya, mungkin pada saat anak kita mau menggunakan itu kita kasih juga edukasi. Ya, hati-hati ki pulang ki begini nak, begini. Tak sayang orang tua tak begini. Nah, perkara ini pertanyaan yang tadi salah satu kepala desa bahwa penggunaan knalpot brong. Nah itu nanti kita edukasi juga keluarga tak, dan juga kami melalui lalu lintas dan Kapolsek dan stakeholder yang lainnya akan menyampaikan.